Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompok kami. Materi yang akan kami bahas mengenai dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah meraih kekuasaan Islam setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah, yaitu sekitar pada tahun 750 Hijriah. Pendiri dinasti ini tak lain dan tak bukan adalah paman Nabi Muhammad SAW atau dikenal dengan keturunan Al-Abbas. Ya, jadi dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Sabah, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu Al-Abbas. Pada masa ini, pemerintahan Islam dipindahkan, yang awalnya ada di Damaskus, dipindahkan menjadi ada di Baghdad. Kenapa dipindahkan? Karena pada saat itu Baghdad dekat dengan Iran, dan pada saat itu Iran menjadi basis kekuasaan, basis kekuatan dinasti Abbasiyah pada saatnya itu. Dan dalam kurun waktu 5 abad, pola pemerintahan yang dijalankan dinasti Abbasiyah ini berbeda-beda, mengikuti perbedaan budaya, politik, dan sosial. Terdapat 3 periode pada masa dinasti Abbasiyah. Periode pertama yaitu dimulai pada tahun 192 sampai 232 Hijriah. Nah, pada periode ini semua kekuasaan berada di tangan khalifah. Artinya baik itu wewenang, peraturan, keputusan, kebijakan semua ditentukan oleh khalifah. Periode kedua yaitu pada tahun 232 sampai 590 Hijriah. Kekuasaan politik yang awalnya berada di tangan khalifah berpindah ke golongan Turki. Nah, setelah itu dari golongan Turki berpindah ke Bani Buaid, dan yang terakhir dari Bani Buaid berpindah ke Bani Saljuk. Periode ketiga yaitu dimulai pada tahun 590 sampai 666 Hijriah. Tadi kan di periode kedua kekuasaan politik itu berada di tangan Bani Saljuk yang terakhir. Nah, pada periode ketiga kekuasaan tersebut kembali lagi ada di tangan khalifah. Akan tetapi peletakannya hanya di daerah Baghdad dan sekitarnya. Lalu kapan sih dinasti Abbasiyah ini mencapai puncak keemasan? Dinasti Abbasiyah mencapai puncak keemasan yaitu pada periode pertama. Mengapa demikian? Karena pada periode pertama kan dijelaskan bahwa seluruh kekuasaan ada di tangan khalifah. Jadi pada saat itu khalifah menjadi tokoh yang benar-benar kuat, sekaligus menjadi pusat kekuasaan baik politik sekaligus agama. Dan yang kedua, pada periode itu kemakmuran masyarakat mencapai puncaknya. Artinya perekonomiannya bagus, kerukunannya bagus. Dan yang ketiga yaitu para khalifah berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan filsafat dan ilmu pengetahuan Islam. Namun perlu kita ketahui, tadi kan saya sebutkan di awal bahwa pendiri dinasti ini adalah Abdullah Al-Abbas. Namun perlu kita ketahui bahwa Abdullah Al-Abbas ini memerintah dalam kurun waktu yang terbilang singkat. Jadi, pemimpin atau pembina yang sesungguhnya dari dinasti Abbasiyah ini adalah Abu Al-Ja'far Al-Mansur. Abdullah Al-Mansur ini pada masa pemerintahannya membentuk sebuah lembaga protokol negara, sekretaris negara, lembaga kepolisian negara, angkatan bersenjata negara, dan kehakiman negara. Nah, pada masa Khalifah Al-Mansur ini dibentuk juga lembaga para jawatan pos. Para jawatan pos ini ditugaskan untuk mencari dan menggali informasi sebanyak-banyaknya ke berbagai daerah agar administrasi negara itu berjalan lancar, dan mereka juga ditugaskan untuk melaporkan perilaku para gubernur kepada khalifah. Selanjutnya, pada masa Khalifah Al-Mansur ini bisa dikatakan negara tidak memiliki perbendaharaan, berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Jika khalifah-khalifah sebelumnya itu pembendaharaan negara itu ada, kalau pada Khalifah Al-Mansur ini tidak ada. Karena pada masa khalifah sebelumnya itu mereka menggunakan dana Baitul Mal untuk dibagikan kepada sahabat, kepada para tentara untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai penguasa. Berbeda dengan Khalifah Al-Mansur yang menggunakan dana Baitul Mal ini dengan sehemat mungkin. Selanjutnya, untuk menstabilkan harga-harga,
Khalifah Al-Mansur ini memerintahkan kepada para jawatan pos untuk terjun ke pasar-pasar untuk mengetahui kestabilan harga-harga pangan, kebutuhan pokok, dan harga barang-barang lainnya. Jika harga barang-barang lainnya itu dan kebutuhan-kebutuhan pokok itu mengalami peningkatan yang tinggi atau peningkatan yang drastis, maka Khalifah Al-Mansur ini memerintahkan kepada para walinya untuk mengembalikan harga-harga bahan-bahan pangan itu kepada harga yang sudah ditentukan atau harga yang stabil. Karena keberhasilan Khalifah Al-Mansur dalam menetapkan dasar-dasar pemerintahan memudahkan khalifah-khalifah selanjutnya untuk melanjutkan yang sudah ditetapkan oleh Khalifah Al-Mansur. Jadi khalifah selanjutnya nih lebih mudah karena pada Khalifah Al-Mansur permasalahan perekonomian itu lebih stabil dan membuat masyarakat atau rakyat itu hidup tentram. Pada masa pemerintahan Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat pada sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Di samping itu transit perdagangan antara timur dan barat juga banyak menghasilkan kekayaan. Di samping itu Basrah menjadi pelabuhan terpenting. Sektor-sektor yang menunjang kemakmuran Daulah Abbasiyah yaitu sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Untuk meningkatkan sektor pertanian, pemerintah mengeluarkan beberapa pendapat seperti peringanan beban hasil pajak bumi, penjaminan hak milik dan keselamatan jiwa, perluasan lahan pertanian di setiap daerah, dan pembangunan berbagai bendungan dan kanal. Sementara itu, untuk meningkatkan sektor perdagangan, pemerintah membuat sumur-sumur, membuat tempat-tempat peristirahatan para kafilah dagang, dan membangun berbagai armada serta menjaga keamanan pelabuhan dan pantai. Ketika tampuk pemerintahan dikuasai Khalifah Harun ar-Rasyid pada 170 sampai 193 Hijriah, pertumbuhan ekonomi berkembang besar dan kemakmuran. Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Khalifah Harun ar-Rasyid membangun sebuah Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seseorang wazir untuk menjadi kepala diwan. Yang pertama adalah Diwan Al-Ghazanah yang bertugas untuk pembendaharaan negara, dan yang kedua adalah Diwan Al-Azro yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara dalam bentuk hasil bumi. Yang ketiga adalah Diwan Khazain Al-Ziro yang bertugas untuk mengurus perlengkapan angkatan perang. Sumber pendapatan pada pemerintahan adalah kharos, ziro, zakat, fa'i, ghanimah, dan harta lainnya seperti wakaf, zakat, dan harta warisan orang yang tidak memiliki ahli waris. Seluruh pendapatan negara dimasukkan ke dalam Baitul Mal dan dikeluarkan berdasarkan kebutuhannya. Pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid juga sangat memperhatikan masalah perpajakan. Ia menunjuk Qadi Abu Yusuf untuk menyusun sebuah kitab pedoman mengenai keuangan negara secara syariah. Untuk itu, Imam Abu Yusuf menyusun sebuah kitab yang diberi judul Kitab Al-Kharaj. Pada masa Daulah Abbasiyah, sistem pemungutan Al-Kharaj dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah Al-Muhasabah atau penaksiran luas adil tanah dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang. Yang kedua adalah Al-Muqasamah atau penentuan jumlah tertentu dari hasil yang diperoleh. Dan yang ketiga adalah Al-Muqata'ah atau penentuan pajak hasil bumi terhadap para jutawan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara pemerintah dengan yang bersangkutan.
Setelah itu, sepeninggal Khalifah Harun ar-Rasyid, tampuk pemerintahan Daulah Abbasiyah diserahkan kepada Khalifah Al-Ma'mun. Pribadi Al-Ma'mun adalah pribadi yang sangat mencintai ilmu, dan hal ini sangat mempengaruhi berbagai kebijakannya. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Al-Ma'mun memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Ia semakin menggalakkan aktivitas penerjemahan buku-buku asing, dan untuk menunjang hal tersebut, pemerintah menggunakan dana Baitul Mal untuk menggaji para penerjemah. Selain itu, Khalifah Al-Ma'mun juga mendirikan sekolah-sekolah, dan yang termasyhur atau yang paling terkenal adalah pembangunan Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah adalah pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan dilengkapi perpustakaan yang besar. Pada masa tersebut, Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Baiklah, dari yang saya dan teman-teman saya sampaikan tadi, dapat dilihat dinasti Bani Abbasiyah periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam serta kehidupan perekonomian daripada memperluas wilayah. Setelah periode tersebut, Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah mengalami kemunduran dan akhirnya dihancur leburkan oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.